semuanya, berjumpa lagi di Kamars Game Week episode ke-23. 23 is ours. Asik. Wes, kenapa Mas? Pegel lagi. Oh, kirain. Biasanya kan kalau Munib menggerak-gerakkan badan atau gestur-gestur gini, kalau dia jadi budak. Tapi dia minggu ini tidak jadi budak. Jadi apa gua hari ini? Hampir budak. Civilian gua. Civilian. Cuman level rendah. Level rendah, I am menteri. Menteri. El King comeback King, again. berapa poin King? back. Minggu ini King? 54 ya? 59. 67. Bohong. Kita tuh beda. Kok nggak pernah beda 2 poin? Apa? 2 poin. Sama aku kan? 67. 67. 67. AC Siapa Milan. 35 anjing? Yang ngasih kita makanan lah hari ini. Salah beli ya tapi ya, sorry ya guys. Harus beli yang spesial. Dan dia berhalangan Erik. Berhalangan hadir dan harusnya ini menjadi episode terakhir dia ya, Ya, sama Kamars sebenarnya. Game Week, tapi harus ada urusan pribadi dia pergi dulu. Dia bilang kayak, gue udah kerjaan di Art Hotel, gak penting acara lu pada. Nggak penting, anjing. Kata gue jahat banget tuh gue. Padahal dia jadi budak ya, tapi tetap dia fair, Dia ngirim uang untuk kita makan dan minum. Dan dilebihkan 35.000. Dilebihkan 35.000. Asik. Coba dulu dong, yuk. Coba dulu. Ya. Yang gede juga dong. Jangan remahannya doang. Wow, dia pakai itu nih sama gue. Keren kau nih mas. Enak. Oh, udah pakai cabai. Nggak mas pakainya mas? Enak juga pakainya. Enggak. Mas, ini. Pakai mas. Gini-gini dulu, Cok. Cocok. Enak. Udah enak tuh. Enak kan? Enak. Terima kasih Topik. Kita punya dulu. Nah, ini cabai terakhir. Asik. Kita satu lagi ya. Boy. Terima kasih Topik dan terima kasih juga sudah membersamai Kamar Game Week sampai episode ke-22 berarti ya. 22. Terakhir dia ikut muncul di sini. Ya memang udah beberapa episode juga kita sering bertiga, kadang ada Topik, kadang ada Munib doang. Tapi yang kali ini dia benar-benar tidak bisa lagi untuk minggu-minggu selanjutnya. Jadi kedepannya kita bertiga gitu. Dan Munib minggu depan pulang, jadi kita berdua. Dan nanti ada adegan bercumbu ya, biar nambahin. Tapi tadi kita bahas kan, kalau Topik kan udah fix nggak bisa, Munib mau pergi liburan pulang kampung. Aku kalau berdua katanya. Aku juga nggak mau mas berdua bahas bola, nggak seru Masa nggak kayaknya. mau? Nggak seru ya. Terus Paling ada gimana? Satu pengganti lah. Ya. Sam Lapon mungkin akan Sam, kita ya. calling. Kalau dia mau gas, kalau nggak mau berarti pre kata kami. Kesepakatan kami. Kalau ente belum pulang ya mas ya. Aduh, gue pulang inilah sesuai sama jadwal gue itu. Oh, ya. Semoga ya nih Pak, kita bisa melanjutkan. Amin. Ya itu tadi budak di Liga Harga Diri adalah El Gunners dengan 35 poin FPL ya, FPL. Kemudian disusul Munif Bawazir Munrosi dengan 49 poin. Lalu ada AC Milan FC di peringkat bontot ya kalau overall itu 65 poin dan El King AC Milan 67 poin. Oke, kita langsung bacain ini Rick. Apa? Team of the Week. Team of the Week. Biar FPL dulu coba baru matchnya, ya nggak sih? Team of the Week kan lihatnya gimana? Di Apa web, maksudnya? di Ini web. ya? Team of the Week. Highest point bukan? Bukan Team of the Week. Oh, matches. Team of the Week, Cok. Iya, sabar. Premier League? Fantasi lah. Hah? Nah, itu Player of the Week tuh. Ini, anjing. Oh, bukan, Cok. Team of the Week. Di fantasi lah. Oh, di fantasi. Premier League. Kemudian? Coba. Oh, ini. Ah. Team of the Week-nya. Team of the Week. Wow, kipernya Munib akhirnya mending ente pasang Kelleher dari awal daripada Perry. Iya. Sebenarnya itu karena ragu, Cok. Nggak pasang Kelleher. Karena lawannya Lawannya Aston Villa, tapi ternyata menang 1-0. Nah ini kiper Kelleher, back Reinildo, Konate, Ballard. Ballard masuk lagi ya. Ballard. 9 poin, Ballard, Konate 11, Reinildo 11. Kemudian midfieldnya Nep, bacain Nep. Ada Madu Keke, Madu Keke. ada Diarara, Waduh. ada Casemira, Dirarara. Scott,
dari Bournemouth, ada Wirtz dari Liverpool. Dan di depan ada Ekitike 13 poin. Dominic Solanke. Dan Dominic 2 Solanke. gol comeback lawan City. Iya, Betul. benar. Itu nanti kita bahas lagi ya. Langsung ke match minggu kemarin ada Match-nya. apa aja, Mas Torik? Di game week 24 Pembukaan. pembukaan laga big match, super Sunday. Lagi-lagi imbang. Everton Brighton melawan Everton Dibikin sama. satu-satu terus aja. Ingat laga-laga ini. Bahkan laga ini nggak jalan pun kayaknya nggak ada orang yang sadar. Laga ini kita bilang imbang dari awal juga nggak ada yang sadar. Ternyata bener imbang terus. Satu sama ya, nggak menarik ini. Siapa dia yang ngegol? Tapi kita lihat dulu dong yang ngegol siapa. Itu Gross ya bacanya ya? Ya, Gross kan? Gross. Gross, orang Jerman ya? Oh balik lagi ya dia berarti ya? Ya, Ke Brighton ya? dia balik pertengahan musim. Dari Dortmund ya? Kayak Dortmund Oh, dibeli. oke. Dia mencetak 1 gol dan Beto juga. Oke. Selesai. Cepet banget ya. Kemudian ada Leeds versus Arsenal, skor 4-1, 4-0. 4-0. Sorry Arsenal. Akhirnya golnya Madueke yang kehitung. Betul. Yang dari corner itu. Setelah 12 jam ya dari pertandingan. Iya benar. Kirain Darlow kan Iya. bunuh diri, tapi yang dihitung Madueke. Zubimendi membayar kesalahan di laga melawan MU. Dia mencetak gol lewat proses gol heading. Kemudian Gabriel Jesus assist dari assist dari Madueke atau Odegaard lupa. Baru Gyökeres striker tanpa kepala kalau kata Topik Betul. mencetak gol dan bener nggak Pakai pakai kepala, kaki. pakai kaki. Dan ini Madueke agak bejo ya karena Saka kan sebelum pertandingan tiba-tiba cedera. Ya hamstring ya kan. Line up-nya kan sebelumnya Saka. Oh Saka awalnya Saka. main. Oke. Sebelum match diganti. Ternyata nggak main ya. Nggak main. Oke. Dan Madueke tapi bagus juga. Bagus untungnya. Ini kita bahas juga di minggu lalu. Arsenal lawan Leeds ini either kalah lagi karena lawan Leeds atau bakal ngebantai. Dia nggak bakal 50-50 karena Leeds nyerang banget ya. Iya makanya ini sih makanannya Arsenal sih sebenarnya Leeds ini karena Tim Leeds yang terbuka. salah satu tim promosi yang mainnya itu agak terbuka Agak karena terbuka. pelatih Jerman ya highline defensif ya lumayan kecuali udah dapat gol duluan. Daniel Fah. Nah Daniel Fah gimana sih? Fah. Wah, Dan kemenangan ini membuat Arsenal semakin nyaman di puncak karena kompetitornya Manchester City itu imbang melawan Tottenham. Kemudian ada Wolves melawan Bournemouth 2-0 tadi. Ada di Team of the Week Scott ya. Ya, Alex Scott. Alex Scott itu masuk Team of the Week nih, tapi apa dia nggak ngapa-ngapain? Alex Scott Oh ngegol. Ngegol. Ngegol 1. gol dan mungkin main bagus kali ya. Iya, Karena udah. kita nggak tahu nih, nggak nonton, nggak ada yang nonton. Nggak ada yang nonton, ya itulah. Tapi ini match yang sebenarnya memperburuk Wolves ya. Ya benar. Masih stuck di 7 poin. Dan juga Bournemouth dengan badai cederanya masih bisa Betul. bersaing dengan Bersaing. tim kuning ini. 2-0. Lanjut di laga selanjutnya ada laga ini cukup seru deh. Chelsea West Ham 3-2 comeback ya. comeback. Di babak pertama Chelsea ketinggalan duluan 2-0 Summerfield dan Bowen. Nah, ini kalau kata fans Chelsea, Rose Senior ini sok-sokan apa Rotasi. namanya? Rotasi. Rotasi. Tapi jangan lupa juga soalnya Chelsea mau ketemu Arsenal di tengah pekan, jadi dia rotasi. Nah, mungkin itulah yang bikin nggak jalan di babak pertama. Ya. Akhirnya di babak kedua dia mulai masukin pemain-pemain intinya tuh, kayak Joe Pedro ya. Ya. Terus siapa lagi? Dan juga ada yang cedera ya. Fofana. Cedera Gittens Gittens digantiin menit 26 sama sama Neto. Neto. Sama Pedro Neto. Nah, ini skornya jadi 3-2 berbalik. Cucurella 1, Enzo 1, Joe Pedro 1 gol. Assist dari Fofana, Joe Pedro dan Delap. Nah, ini serunya itu di ujung pertandingan. Kenapa, Rick? Karena Cucurella Dibanting. dibanting sama Adama Traore, Joe Pedro nggak terima, terus Pas balik takut. takut. Tapi siapa yang nggak takut ya di Iya. badan kayak Adama Traore. Ibarat ada Aderai, itu kita ngingetin Aderai. Aderai jangan makan gorengan, Aderainya marah gitu. Iya. Kenapa? Tapi nyamperin gitu, kita lari pasti guys. Lari mundur Joe Atau Pedro Deddy ya. Corbuzier juga bisa, cuman intinya karena dia terlalu kekar ya, pasti takut lah. Iya, gitu. pasti takut. Dan si ininya diginiin, Joe Pedro-nya dicekek. Dicekek. Sama Todibo. Makanya Todibo kartu ribut-ribut. merah ya? Kartu merah. Itu ribut-ribut lah di akhir seru. Seru. Itu udah 3-2 ya kalau nggak salah ya? Apa? Udah 3-2 ya? Udah.
Iya. Dan golnya oke-oke juga sih. Ini tren positif buat Jopet ya. Iya benar. Benar-benar. Dia di UCL nyetak 2 gol spektakuler. Oh ya? Iya lawan Napoli. Oh, gimana golnya? Tendangan kaki kiri dari luar kotak jauh. Oh iya. Itu Balik masuk. badan. Heeh. Meret posisinya jelek, akhirnya kegolan. Oh, kiper Napoli meret di UCL. Meret. Enggak, karena si botak kekerasan itu lagi ini istirahat. Kekerasan. Keras. Apa cedera ya lupa gua. Akhirnya Jopet, tapi Jopet lagi-lagi ngegol di laga Premier League ya. Akhirnya ngegol lagi. My captain, bro. Nah, lo kapten ya. Satu gol, satu assist walaupun nggak main dari menit awal ya. Satu asisnya ke golnya Enzo Fernandez itu di menit Di menit akhir 93 ya, 93 atau 95 gitu. Dan dia bonus 3 ya di match ini. Bonus, Jopet. dapat bonus di FPL-nya ya 3. Enzo juga udah mulai bisa diambil lah. Berarti man of the match Jopet Man of the match. sangat. Lu kenapa tuh keputusan sebelum pertandingan lu ngaptenin Jopet tuh? Diferensial. Diferensial. Karena kalian kalau Mas Hanif feeling nggak mungkin ngaptenin Haaland karena lawan Tottenham. Iya. Ente ngaptenin Haaland. Haaland kan. Terus topik itu siapa ya? Saka ya? Topik Haaland. Alan juga. Ya. Nah, karena gue tuh ini berpikir City itu nggak pernah bejo lawan Tottenham. Ya, City itu sering kalah sama Tottenham kan. Entah seri, entah kalah. Iya, bener-bener. Kayak kryptonite-nya Pep lah Tottenham Iya. itu. Mau siapapun pelatihnya seringnya bau. Struggle gitu. Struggle. Kalau gua alasan ngaptenin Haaland tuh karena gua lupa mencet. Lupa lagi ketiga Lupa. kalinya. Ketiga kalinya gua lupa. Udah dapat 3 free transfer tuh ente buat minggu depan. Minggu depan nih kemungkinan Ya, rombak. buat minggu ini. Sorry. Mana? Apa coba? Ya. Ini di perut ente kali. Nah, ini. Udah jangan dibuka banget. Enggak usah lebar-lebar. Nah itu makanya gue milih kaptenin Joao Pedro karena kan lawannya West Ham main di kandang, Chelsea lagi wangi, striker satu-satunya ya karena habis ngegolon Napoli juga nih, tapi gue kan nggak tahu golnya. Nah ini Joao Pedro nih kayaknya gacor nih, pakailah Joao Pedro dan akhirnya beneran gacor. Padahal dia main second striker ya. Iya di bawahnya Delap. Delap. Justru kayaknya emang itu posisi terbaiknya menurut gua, bukan jadi striker tunggal. Shadow striker emang dia the Shadow best. striker emang the best lah dia. Lanjut di jam 3-nya ada Liverpool yang membantai-bantai Newcastle ya 4-1. Ini salah satu setelah di UCL lawan Karabakh menang 6-0, kemudian lawan Newcastle 4-1. Ini jujur bagi kita bertiga sedikit anomali ya di musim ini ya. Menang dengan menang besar, menang nyaman. Dan Walaupun kebobolan dulu. iya walaupun kebobolan dulu dari Anthony Gordon dibalas sama Ekitike langsung di babak kedua babak pertama itu 2-1 kan? 2-1 dari Ekitike, assist dari Wirtz dan satunya lagi assist dari Kerkes. Itu gol yang dari Kerkes jujur bagus sih. Iya, setuju gua. Gila itu orang itu. Gua kaget dia tiba-tiba Nggak ketebak ngelompas. tendangannya. Yang mana nih? Kita bahas lompasnya Kerkes Lompasnya apa golnya Kerkes dulu. Ekitike? Kerkes juga bagus. Kerkes bagus. Abis itu tendangan Ekitike anomali Ekitike itu. bagus. Hah? Ini kan, Iya. kayak nyontek Kayak gitu ya. tendangan futsal. Iya, benar Mencong-cong. tendangan futsal. Pakai contoh. Tapi itu Kerkes, ya itulah Kerkes, Wirtz itu kenapa dibeli? Ya itu kualitas-kualitas itu yang pengen dilihat kan. Kerkes kualitas long pass-nya itu wah keren. Akhirnya kelihatan. Akhirnya kelihatan. Soalnya best crosses Premier League musim lalu kita sempet nonton Kerkes kan, dia bagus banget terus Iya. pas masuk Liverpool nggak pernah nge-cross. Iya benar. Kalau berdasarkan analisa kita ya karena Gakpo. Cuman Ya itu analisis kita, Iya, analisis kita. kita. Analisis. analisis gembel. Iya, mana Bel. Tapi match ini banyak yang bisa gue bahas menurut gue. Kenapa nih? Karena match ini tuh pertama kalinya mungkin ini emotional match juga ya buat Konate ya. Konate. Iya benar. Ini best Gol performance Konate. buat Konate selama musim ini. Iya betul. Dia lebih agresif dibanding Van Dijk, dia lebih banyak mengukur dibanding Van Dijk, dia lebih kuat bola udara dibanding Van Dijk. Monster lah di game ini. Benar-benar kita lihat Konate yang biasanya main kayak monster, tapi ini di atas lagi levelnya, dia bagus banget loh Newcastle. Bahkan sosok Dan Burn yang badannya besar, kuat, berotot, kalah sama Konate yang besar, kuat, berotot. Nyari provokasi terus tuh dan Ben. Setuju. Bahkan berapa kali dia nyikut fisik ya buat ke pemain-pemain kita. Tapi yang jadi sorotan tuh pattern attack kita yang sedikit berubah nih, Slot ada variasi finally ya. Yang gue lihat tuh ini cara Slot make Ekitike sekarang. Jadi Ekitike lebih sering nge-expose ruang buat third man di setiap misalnya Wirtz sama Salah lagi kombinasi atau Wirtz Gakpo lagi kombinasi, itu Ekitike selalu expose pakai third man run. Dan itu kayaknya Apa itu, Dip? instruksi baru. Third man run itu apa nih? Third man run tuh gini, misalnya gua, lu, Mas Hanif. Gua, lu, Mas Hanif. Salah tangannya. Terus Mas Hanif ini Ekitike ya.
lu Wirtz, gua Gakpo. Yes, gua Salah. Gua salah aja, gua salah. Arab gua salah kan. Nah, ini lu bawa bola Rick, Wirtz. Nah, lu udah ngeliat gua nih di sisi sini. Mas Hanif itu Dari belakang. manfaatin celah kita lari ini boy sebagai third man run. Jadi bola yang sekira lu nggak bakal passing ke Mas Hanif, tapi Mas Hanif tuh selalu ngopsiin dirinya buat jadi umpan. tapi bakal jadi kipas, bakal di-shoot sama Mas Hanif bola itu. Nah, itu third man run. Jadi dia datang dari ruang-ruang buta. Bisa kayak tadi kata Mas Hanif muter dari arah kita lari berdua atau masuk dari luar celah back yang menutup di dari belakang backnya gitu bisa. Dan itu third man run dan itu terbukti ya jadi 2 gol dan banyak peluang juga yang terjadi karena itu. Ya, betul. Kadang juga ini yang menarik juga Ekitike sama Gakpo switch dan kalau Gakpo yang di depan berarti Gakpo yang ngelakuin third man run. Dan itu menarik. Pasti udah instruksi berarti. Kayak gitu. Dan depan kita lebih hidup ya, tapi belum sign positif buat slot juga karena gue masih ngerasa ini nggak bisa dipakai di setiap celah ini karena Newcastle memang defense-nya rapet tapi nggak rame. Tapi kalau blok gitu ya. Nggak low block, dia rapet tapi nggak rame. Cara mecahnya memang pakai third man run. Menurut gue yang paling the best. Kita coba lihat di minggu ini langsung diuji sama City kan. Liverpool Newcastle. Tapi kalau City masih kayak kemarin mainnya Pak. Tapi feeling gue optimis masih sih. kayak kemarin. Optimis Agak sih. optimis. Masih Mainnya di bisa. home juga kan kita. Iya. Ya. Tapi kalau gua nyorot ini adalah Wirtz dan Ekitike sih kalau gua. Ya. Karena Lagi ya. kayak kata Munib kan third man run. Nah, Ekitike itu kan diwawancara juga kan. Dia ngomong tentang bermain sama Wirtz. Kata dia itu gampang banget main sama orang yang ngerti sepak bola kata dia. Saya tinggal lari, cari ruang kosong, saya tahu dia pasti bakal nemuin saya. Nah, itu yang kayaknya udah terkonek tuh mereka berdua tuh. Gila tuh, dua tuh dan gol pertama Ekitike yang dari Wirtz itu kan ngacak-ngacak ini kan si Wirtz kan, ngacak-ngacak defense-nya ini. Yaudah Ekitike tinggal nunggu aja tuh, ngambil nyari-nyari ruang yang dimana dia bisa nyontek bola tuh. Dapet tuh. Dan yakin dia mau Wirtz. Cuman bagusnya Wirtz nih dia nih bisa ngumpan dalam posisi badannya tuh kayak nggak mungkin buat ngumpan gitu. Iya, Tiba-tiba bener-bener. kakinya Ruang-ruang kayak tek gitu ya. Kan sering ya kita mention Wirtz tuh kakinya aneh Iya, kalau passing tuh. Badannya tuh kayak nggak bisa buat passing tapi bisa kayak Bisa, dulu tuh Gakpo juga pernah dapet umpan walaupun pas itu nggak gol. Kenapa Mas susah bikin? Apa mau di cut inside lagi? Tapi katanya di match ini Gakpo jarang cut inside ya. Iya, jarang. Jarang cut inside ya. Gakpo ini yang positif lagi dari Gakpo ya. Mungkin dia agak nurunin Fair ya kita ya, ego fair. dia. Dia itu lebih banyak ngelakuin blind run. Jadi kalau kita nyebutnya itu lari-lari yang cuma narik-narik orang. Bahkan itu nggak nyerang ruang, dia cuma nempel-nempelin orang. Dan itu bikin Kerkez sama Wirtz bisa expose kiri bergantian. Kenapa nggak dari awal musim? Karena gini ya, maksud gue profil Gakpo sebagai winger tuh memang bukan ball carrier, bukan benar. seorang yang bisa bawa bola. Ini udah kita omongin berkali-kali nih. Karena dia lambat, ketika dia megang bola tuh dia jadi lambat. Betul. Dia kalau nggak megang bola kebut, gue akuin. Tapi kalau udah megang bola lambat. Iya. Gampang ketebak. Kayak aku kalau ngarahin PS orang. Patah banget. Aku banget ya. Kalau ente apa Mas di match ini Mas? Liverpool Newcastle ini? Ya paling itu sih kalau aku sih. Dia beberapa penampilan terakhir kan main bagus terus walaupun main bagus terus dia. dari awal tuh sebenarnya juga udah bagus nih pemain nggak Udah kayak kelihatan ya. cuman kena beban harga tinggi kan cuman kemarin ngebuktiin diri lagi nah di FPL nih Only me. bisa Only buat me. ambil. Only you ya. Bisa, Yes. Berapa poin Wirtz? 12. 12. Dia paling tinggi kan? Paling Iya, mahal. 1 gol 1 assist cuy. bonus poin 3 Tapi ini dikit sebelum kita lanjut ke match selanjutnya ya. Kalau gue feeling kenapa permainan Liverpool jadi lebih oke dalam mencetak gol. Kalau gue ya, menurut gue adalah salah satunya karena ada Salah sih menurut gue. oh iya Ya. Salah itu walaupun nggak ngegol atau apa, tetap jadi trade kan. Iya, tetap Dan jadi tetap ancaman. bisa menjadi orang yang ngasih bola, ngasih posisi yang enak buat Iya. para teman-temannya gitu. Ini ketara banget saat Salah balik, itu permainan Liverpool agak cair lah di Cair, depannya. iya, benar. Lebih cair lagi gitu. Karena gue juga ngelihatnya si Salah nih udah nggak ini ya. Mungkin dia juga udah mulai nyesuaiin permainan dia sama teman-temannya gitu. Iya. Karena kalau kita ngelihat Salah awal musim 2025 tuh dia itu lebih pingin jadi winger yang one on one, mau cut inside, mau expose back lawan gitu. Sedangkan mungkin skill set dia udah banyak ketebak gitu sama kayak Gakpo yang kita bahas. Iya betul. Akhirnya dia lebih banyak kemarin tuh ngasih opsi
passing-passingan 1-2-1-2. gitu loh, 1-2-1-2 dan Ya, itu ya. jadi bagus tuh. Jadi asis juga kan satu. Iya, satu ke Wirt, dan asisnya jujur golnya oke sih itu. Ah. Mantap. Golnya bagus-bagus sih ya. Golnya bagus-bagus dan emosional tadi. Konate juga saat mencetak gol di menit terakhir itu Terakhir. sampai Alisson lari dari Lari, belakang, dan ya itu kalau fans Liverpool pasti tahu kenapa seperti itu, karena Alisson juga pernah mengalami. Nggak lama setelah dia balik lagi ke Liverpool langsung nyetak gol, Iya. dan salah satu gol ikonik bikin Liverpool masuk ke UCL Iya. lawan West Brom, West Benar-benar. Bromwich Albion. Ya sih, ya ini sih sebenarnya pas juga dia balik itu ada momentumnya. Iya. Dia main bagus juga kan. Bagus ya. Dan deserve buat jadi man of the match kalau di Deserve. kepala gua. Deserve setuju. Either soalnya malam itu tuh either Ekitike, Wirtz apa Konate. Kalau Ekitike ditarik duluan ya kalau nggak salah Iya ya. benar-benar. Tapi emosional juga tuh ketika ngeledekin. Benar-benar. Newcastle. Gini, pas ditarik gini. Terus Nah, dut, panjang. terus ada ini cuy, ada di kamera itu ketangkep apa seperti Eddie Howe ya? Eddie Howe. Eddie Howe itu lagi kebobolan kan Ekitike. Ekitike pas lagi kayak gini. Ada mukanya Eddie Howe tuh di background. Ekitikenya ngeblur nih. Eddie Howe-nya gini. Ada tuh di highlight Liverpool yang S10. Tapi emang ini sih. Tapi ini ya, selain sebelum kita pindah match berikutnya juga, Rick. Gue mau bahas dari sisi Newcastle-nya. Kenapa Oke. Newcastle serapu ini? Boleh. Pertama, kehilangan Joelinton. Itu ngaruh banget ya. Joelinton tuh mana sih? Cedera apa gimana? Joelinton cedera. Oh, Pak. oke. Terus juga Bruno ya. Oh, Bruno juga nggak ada ya? Bruno nggak ada. Dan juga striker depannya ya. Iya. Itu pada nggak main. Masang Gordon kan dia. Pasang Gordon, false nine. Iya. Sebenarnya Newcastle tuh ngancem banget. Cuman ketara banget defense-nya kurang. Organisasinya apalagi kemarin yang DMF Tonali ya. Ya, kasihan. Karena gini loh, Tonali tuh bagus, tapi kalau di Arsenal tuh ibaratnya box to box kayak Rice, Rice. bukan tipe single pivot kayak Bruno. Iya. Dia tuh jelek buat jadi single pivot. Akhirnya banyak diekspos lah kemarin sama Liverpool. Itu sih paling Newcastle juga kelihatan rapuh ya, makanya kita bisa unggul 4-1. Dan emang musim ini hancur ya Newcastle ya. Iya, hancur. Jelek. Nggak sepadat musim lalu lah. Nah, kalau di musim ini yang agak oke itu Aston Villa, tapi Aston Villa. kalah juga sama Brentford. Brentford 10 pemain lagi. 10 pemain. Dari Kevin menit Kevin Skate udah kartu 42, kuning. 42. Kartu merah. Menit berapa? 4-2. Menit 42, karena itu jujur goblok sih itu. Gua kan ini ya, Yes. hidupin notifikasi khusus buat Aston sama Brentford karena kita kan nggak nonton. Ya. Karena kita nonton MU kebetulan. Akhirnya gue ngidupin lah notifikasi, gue nungguin aja. Kaget gue kira notif gol, ternyata notif kartu merah Kartu Kevin merah, Skate. Sempet deg-degan tuh karena udah tahu Perry nggak main. Kelleher Kelleher bakal bakal naik. Aduh kayaknya kegolan. Dan ini full ya, full Aston Villa di Matrix SofaScore karena gue nggak nonton ya. Itu full Aston Villa ngancam terus. Dari babak 1 sampai waktu habis itu full ngancam, dan tapi ya nggak terjadi apa-apa dari serangannya Aston. Nggak berarti. Dango golnya bagus lagi ya. Iya, golnya bagus. Golnya keren, ngantem. Jadi Dango itu mau cut inside, bolanya kepotong, langsung diantem lagi kayak kiri. Bola muntahannya keren-keren. Ada pemain ini di laga ini? Ada Gua Morgan Rogers. Morgan Rogers. Ada. Kenapa? Enggak, ini di sini maksudnya FPL dipasang. Oh, FPL. Nggak ada, gua nggak. Pakai leher doang ya? Claire. Leher wangi ya. Oke. Selanjutnya ini yang kita tonton MU melawan Fulham. MU lagi-lagi mencetak gol lagi-lagi melanjutkan tren kemenangan di bawah Carrick ya. 3 match berturut-turut 3 ya, match menang berturut-turut. dan agak lumayan apa ini laganya cukup menegangkan lah ya bagi Menegangkan. MU ya. Seru juga kok. MU. Gol menit berapa? 93 ada? 91 93. Iya, dua-duanya. Abis kebobolan Kevin Santos, Sesko langsung ngegol lagi. Sesko, iya benar. Itu jujur golnya Kevin itu udah bagus tuh ya. Bagus, Ternyata nggak ngedon magis. MU. Dibalas gol bagus juga sama Sesko. Tapi ini emang ini ya, ini bukti kalau MU di bawah Carrick itu ngewarisin teknik-teknik dari Ruben Amorim. Oh, Ruben Amorim. Karena pemain-pemain tuh jadi pada tahu role gitu loh, Iya, nggak benar. ngasal lagi. Karena Iya, kan di bawah Ten Hag kita tahu ya, MU sangat ngasal ya. Kayak berasa kayak Madrid ya pemainnya ya. Free roll. Sekarang Carrick ngasih instruksi, mereka jelas gitu. Ya. Dan di match ini kebetulan ada ide baru lagi dari Amorim nih. Apa nih yang lu tahu? Kayak- Oh, Amorim Carrick. Carrick, Iya. sorry. Yang pertama lawan City, kita ngelihat MU ngekspos lewat switch play ya. Yes. Switch play sama second ball. Di match lawan Arsenal, second ball sama tight defense. Terus yang lawan Fulham, MU ngeluarin lagi ini, apa namanya? Apa? Taktik baru? Taktik baru. Second ball iya, tapi yang paling gua sorot itu adalah cara mereka nganuin
apa sih bahasanya tuh? Nge-overload sisi tengah. Gua nggak pernah lihat tuh di mereka overload sisi tengah, dan itu kejadian karena kemarin lawan Arsenal mereka overload kiri yang paling banyak tuh. Sekarang ini tengah nih. Karena kebetulan Fulham juga kehilangan beberapa pemain ya. Iya, benar. Dari Cedera juga sisi ya. gelandangnya. Iya. Nah, ini bagus nih MU nih, idenya selalu ada nih. Carrick oke ya. Carrick oke banget. Ngeliat kemarin sih emang meyakinkan itu. Meyakinkan. Bahkan sebenarnya Fulham 2 gol itu Iya, benar. karena MU sendiri sama satunya magis aja emang Kevin. Kevin itu susah itu mau Iya. mau kayak gimana pun wajar itu gol itu. Mantap. Dan yang penalti juga itu menurutku maksudnya nggak bisa dihindarin Nggak bisa dihindarin. Udah terlanjur. Nah, miss time aja. Iya, si Maguire ya. Kan kalau nggak tackle, kalau akhirnya gol juga ntar dia disalahin. Iya. Golnya ini dari Matheus Cunha, Casemiro dan Sesko. Gua nggak lihat yang golnya Cunha nih, karena gua lagi keluar. Bagus tuh, golnya Cunha. Oh. Cunha itu yang mana ya golnya? Dapat ini umpan Casemiro. Ente juga lagi keluar berarti lagi beli seblak itu. Oh iya. Jadi diumpan Casemiro Iya, dari Nip. tengah. Babak kedua. Babak kedua kan? Dia. Babak kedua. Oh, enggak ngeliat gua. Nolok dia, nolok pas. Dia nolok yang Casemiro Siapa? ngeliat kiri terus Casemiro. ke depan. Oh, Casemiro-nya nolok. Terus dilepas sama si Cunha. Gua ngeliat langsung itu. Dihantem. Dihantem. Dari sudut sempit sebenarnya. Leno aja sampai cuman gini deh. Gua ngeliat itu. Udah selesai beli seblak soalnya. Sesko juga bagus deh ya. Sesko bagus. Itu Sesko. kredit buat Bruno sih. Ya. Golnya Ya, Sesko. bener. Kredit buat Bruno Itu Fernandes. Bruno, Amat, Sesko yang benar-benar kelihatan di situ. Jadi Amat turun, nuker posisi sama Bruno, dikasih terupas ke Bruno, Bruno L1 bulat kalau dia. Iya. Cas langsung Sesko tep nggak ngeliat gawang dia udah tahu Langsung hantem. striker banget itu insting Iya, striker banget itu Nah. benar, striker banget. Sesko yang gol dia menang MU 3-2 dan untuk Liverpool jadinya terprosok lagi ke peringkat 6 ya karena Iya. MU di peringkat 4. Ini bahaya alarm buat Liverpool untuk zona UCL. Kalau MU terus konsisten gini, Liverpool harus terus konsisten juga soalnya fix gak bakal lolos UCL kita kalau misalnya MU terus kayak gini gitu. Sebenarnya seru sih kalau dua-duanya konsisten terus nanti ketemu kan belum ketemu kita kan. Oh iya. Iya benar. Ketemu nah itu penentuan tuh buat naik. Sama Chelsea pun juga belum ketemu kan dua-duanya. Iya, MU. belum. Oh belum. Liverpool. Iya. Seru nih. Itu bakal seru. Mending ya, Aston Villa ini cabut aja deh dari Iya. dari peringkat 3. Mending kasih ke MU sama Aston MU, sudah nggak Chelsea, deserve ya. Liverpool tuh. Udah. Aston Villa ini nggak meyakinkan juga posisi 3. Arsenal nggak usah terancam lah sama Aston Villa. Sama City aja nggak usah terancam, apalagi sama Aston Villa gitu kan. City inkonsisten. City konsisten. Oke, MU ada lagi yang mau dibahas? Nggak ada kalau gua. Ada? Paling ini aja minggu depan gue pingin nonton lagi dan Sama aja. cari apa lagi nih yang mau dilakuin Carrick. Gue selalu penasaran sih minggu Minggu depan lawan siapa ya? MU. MU lu aja Rick yang cek Rick, Ini takut dia mati aja. gua audio. Dia aja. MU lawan siapa Mas Hanif? MU lawan Google Maps. Nah, Iya. nanti kita cek sambil Nah. sambil Mas Hanif mengecek ya. Iya. Ada laga lain juga ini super big match. Agak super big match ada Nottingham Forest melawan Crystal Palace. Satu sama. MU lawan Spurs, Cok. Oh, lawan Spurs. Sama Oke, Spurs. ini menang lagi sih MU jujur. Tapi jujur MU menang lagi sih kayaknya. Tapi Spurs juga nggak bisa dikeadaan lagi. Iya, Striker bener-bener. tajamnya udah balik soalnya. Udah balik, Ah. soalan ke. Udah nggak Kolomuani itu Udah, lagi ya. Kalau Muani atau Richard Chasson gitu. Nah, ini Nilai poin. adalah Gibbs White dan Ismail Sarr. Oke. Oke. Nggak tahu, nggak Tapi seru. emang nggak menarik. Bahkan Nggak seru. golnya Sar aja penalti. Penalti. Langsung aja ke Iya. Spurs lawan City. Spurs. Seperti yang gue bilang di awal, Spurs ini menjadi kryptonite-nya Manchester City. Dan benar, walaupun udah unggul 2-0, Di babak pertama. di babak pertama ternyata dibalas babak kedua sama Solanke. Satu gol Solanke yang oke itu apa? Scorpion kick. Iya, Scorpion Iya kick. kan? Gol kedua ya. Gol pertama tapi agak kontroversial. Iya, karena Ya. dia nendang Gehi. Gehi, ya. Pep juga ditanya itu katanya, Capek dia jawabnya. Iya, udah pusing lah sama referee tapi Pep Inggris. musim ini Iya. rada males tau sama Iya, rada wartawan. males. Udah mulai terserah lu lah, lu juga nanti Oh, bakal dia aja nulis. kadang jawab, ya nggak tahu Iya. katanya. Suka-suka sekarang Pep. Ada gol dari Semenyo sama Cherki ya kalau dari City-nya ya. Ada yang mau dibahas? Ente? City Mas Hanif. nonton nggak? Nonton babak 2 sih. Paling kalau mau dibahas tuh pertahanan City sih masih Masih rapuh ya? Kayaknya instruksinya Pep tuh cuman masih dia jalanin jebakan offset cuman masih sering miss. Jadi Iya. golnya yang keberapa ya? Yang Kedua nggak sih? Yang pertama kayaknya berarti kalau nggak miss. Oh iya, yang pertama Oh, yang kayaknya. pertama Dia ya. ngelakuin jebakan offset cuman miss. Jadi Miss. tetap Kelabakan. kesarang, iya. Iya, dan akhirnya gol ya Dan soalnya. kekusahan nih kalau lari kan. Ngejar banget ya. Cuman nggak dapat. Oh iya. Semangat, Kusanov tuh modal semangat banget ya. cuma mukanya tuh serius. Wes. Kayak ini penjaga pantai.
Ada yang tenggelam. Kalau ada yang tenggelam. Wait. Nunggu. Beach guard. Iya. Tapi emang kirain kalau ada Gehi, Iya. ternyata emang sistemnya berarti. Ya sebenarnya kan ini ya, Pep di pas mengambil Pep Linders buat asisten tuh sebenarnya ketara banget taktikalnya high risk high return. Iya benar. Dia sering ngelakuin itu gitu. Ya ini City nggak konsisten udah berapa kali ini City nggak konsisten. Kita lihat line up-nya ya, line up City ya. Line up City itu dan ini back kiri kanan itu sering di otak-atik juga sama Pep. Iya sering-sering. Tuh, ini mainin di kiri Ed Nuri, Oreli, Semenyo. Di kanan Nunes, Cherki, Kahalan. Oh berarti ini formasinya 4-1-3-2 ya? Ya sebenarnya ini sih kalau kita ngelihatnya ya, tetapnya Aurel ini di sini, terus Semenyo-nya di sini. Sebenarnya tetap 4-1-4-1 tetap sebenarnya polanya. Cuman kadang Rally sama Ed Nur ini tukeran nih. Ya? Jadi Semenyo-nya bisa expose di sisi yang lebih sentral. Iya benar. Kayak kalau ada Doku. Sebenarnya sama aja idenya City itu nggak ada yang berubah. Cuman yang jadi petaka tuh sebenarnya sisi sininya sih kalau gue tuh selalu ngelihat ya, sisi defense di Rodri, Kusanov sama Nunes. Itu emang ugly di sini tuh ugly partnership aja. Karena Nunes ini suka telat turun, terus juga Kusanov ini positioningnya masih belum back elite menurut gua. Iya. Dia memang cocoknya tuh main di kanan Kusanov menurut gua. Karena di sini tuh harusnya diisi sama Stones apa Ruben Dias sih lebih better. Sayang cedera ya. Ya, Dan cedera. ini juga yang banyak disorot itu Rodri, Pak. Karena Rodri. dia baru cedera cuman dipaksa main single ya gitu. Jadi single. Oh iya. Pokoknya masih belum balik ke performa terbaik dia. Ini Foden udah dicadangin juga udah Iya. berapa match ini Foden nih. Kepencet. Dan Haaland juga udah berapa match juga nih nggak nyetak gol ya? Ya kemarin asis doang. Assist doang. Dan itu juga asis yang emang karena Cherki bagus aja itu. Iya. Itu juga bukan asis yang oke, Iya. orang dia dilanggar kan itu. Itu bukan niat asis, bukan kipas juga karena habis itu Cherki bawa bola. Langsung di-shoot. Bahkan saat Cherki nge-shoot, dia masih minta pelanggaran kan? Iya. Masih jatuh. Masih jatuh. Sedangkan di Spurs-nya itu, Palina jadi back nih. Jadi Palina jadi back. 3 back ya main ya. Terus Palina, Romero, Dragusin, tengahnya Udogi, Bissouma, Gallagher sama Gray. Terus depan 2 Nopang, Solanke itu ada Simon dan Kolomuani. Kolomuaninya di bawah Solanke ya. Iya. Mungkin secara garis kertas main bareng kali di depan ya, berdua ya. Dan yang bagus sih lagi-lagi Donnarumma kemarin. Iya, Bagus benar. dia. Ya. Benar-benar Donnarumma Empat masih save. bikin kelasnya. Ada satu save gua nonton highlight ya. Itu ada satu save Donnarumma kayaknya tuh kenceng bener itu. Dia ke save itu. Gua lupa deh shootnya siapa. Anjing Donnarumma kayak gini masih nge-save. Jaraknya tuh dari sini loh, deket sini dia. Iya. Ke gini nih, ngantem lah gitu. Aku Gini. lupa siapa lagi ya? Ada kan match itu. Asis Gallagher ke Solanke Iya. gol ini. Skor ya. Iya. Bahkan itu kayaknya sempat ketepis ya sama Donnarumma. Emang iya? Nah, langsung Sempat ketip. dikit. Walaupun susah banget ya. Tapi tetap gol. Ini tapi emang Spurs ini sebenarnya bisa lebih parah lagi ya kalau mereka kehilangan Romero lagi cedera. Back terbaik Premier League musim ini tuh Romero kalau gua. Oh iya. Bukan Gabriel. Bukan Gabriel. Seluruh musim ini berarti. Seluruh musim ini. Karena kalau kita bilang Gabriel ya dia punya partnership yang bagus gitu. Sedangkan Romero, Mickey van de Ven pun angin-anginan gitu. Iya benar. Karena Cedera ya dia? Iya, dia cedera. Dan ini Romero tuh sempat cedera juga, terus balik lagi dan tetap perform lagi. Ya ini apalagi ini musim terakhir Romero loh di Spurs. Emang iya? Iya, Romero udah bilang mau cabut. Oh. Dan kemungkinan paling tingginya Romero ke Madrid. Oh iya. Iya. Anjing random juga. Karena Rudy kan dilepas. Oh, Rudy-nya Rudy dilepas. banyak dong yang dilepas sama Madrid. Rudy, Alaba dilepas. Iya. Ya Madrid bakal regenerasi sih lama-lama. Back-back seniornya dilepas ya. Makanya mau ngambil Romero kan buat pilar seniornya. Ya berarti ini Tottenham ya hampir sama berarti ya kayak City ya. Iya. Kehilangan salah satu back agak bisa chaos nih. Untung masih ada Romero yang mainnya bagus. Iya. Yes, semoga aja Tottenham banyak nemuin ide ya di bawah Frank ya. Tapi kemungkinan Frank nasibnya sama kayak Slot sih sampai akhir musim. Sampai akhir musim karena dia ya itu setiap mau dipecat oke mainnya. Ya, perform lagi. Perform lagi. Ada isu dipecat tuh mainnya oke aja. Bahkan Tottenham aja kan di UCL peringkat 4. Iya, lolos. Saking anomalinya Anjing. loh. Dia ancur-ancuran di PL lolos langsung di UCL. Napoli aja nggak lolos. Napoli aja nggak lolos. Ya, kita nggak sabar banget untuk bahas ini ya. Big Laga match. penutup super duper big match. Laga Iya. penutup di jam 3 Selasa dini hari Laga ini. XSB, Super Big. Super big. Sunderland Burnley. Tapi kan menang 3-0, nggak kayak Everton. Iya, nggak boring lah at least lah. Satu-satu lagi.
Broby ya kalau nggak salah ya? Enggak. Broby enggak ngegol. Oh nggak gol ya? Enggak ngegol. Mukiele. Lagi-lagi Sunderland di gol Diarra, yang Talibi. belum terkalahkan. Betul. Diarra, Talbi, Tuan ZB Ogo. Owen gol. Kalau nggak salah ini deh. Golnya awalnya dihitung gol strikernya Sunderland apa striker apa penyerang Siapa? depannya gitu. Isidor apa? Iya kalau nggak salah. Broby. Deh. Bukan Broby nih. Broby striker, single pivot, single striker. Oh berarti ini ya antara Broby atau siapa lah gitu. Tapi ternyata dihitungnya Tuan Oh, ZB. mau main back 5 dah. Siapa? Sunderland. Emang mainnya back 5 deh. Enggak, Cok, kadang back 4 mereka. Oh iya. Gue malah lebih sering nonton mereka back 4 nih, back 5 nih gue liat lagi nih baru nih. Ide. Renildo ya. Renildo ngasis, Mukiele ngasis. Mukiele ini ngasis deh kalau nggak salah. Kayaknya iya. Oh kok nggak ada sih? Oh enggak. Tapi kok gue dapet poin agak gede ya di Mukiele ya? Poin deh. Bonus poin doang ya? Sama defensif. Iya. Broby nggak ngegol. Clean Dan sheet ya. ya tadi seperti kata Mas Hanif, Sunderland masih ini ya Mas ya. Rekor. Rekor menguasai tak terkalahkan. Ini Liverpool kalau nggak salah lawan ini deh. Abis lawan City lawannya Sunderland, tapi away. Tapi away. Home apa away? Away kan? dong, kemarin Away kan di home. Iya, kemarin gol pertama Wirtz ya. Iya, Tapi hitungnya on goal. on goal. Ini tidak banyak yang tidak banyak yang bisa kita komentari ya, hanya ini salah satu patokan lagi lah bagi Sunderland. Kayaknya emang Sunderland musim depan ada lagi lah di Premier League ini. Kalau gue pasti sih menurut gue Iya, Sunderland pasti. lah. Terlalu bagus buat tim promosi. Tapi sebelum laga ini ada rumor backnya Sunderland, Lutz Sarel Geertruida itu mau ke Liverpool, tapi ternyata collapse. Kolaps. Ini Gagal. dealnya kolaps. Dealnya collapse. Kalau nggak salah udah ditutup ya? Udah ditutup, udah ditutup. Nah ini kita udah bahas Premier League semuanya, kita bahas sedikit deh ke pemain-pemain yang masuk ke ini. Ke Premier League. Nah, ini salah satu pemain-pemain gedenya yang kita bahas ya. Ya, si Zinchenko. Alexander Zinchenko itu ke Ajax, terus Nwaneri dari Arsenal itu di loan ke Marseille ya, dan udah nyetak gol kalau nggak salah di laga perdananya Betul. si Ethan Nwaneri. Kemudian Douglas Luiz balik lagi. Douglas Luiz, benar. Benar. Tapi loan. Tapi loan. Ini Temi kemarin langsung main jadi starter ya. Terus Leon Bailey dipanggil lagi dari Roma. Berarti dari loan di Roma dipanggil lagi ya Iya. ke Aston Villa ya. Karena ini Romanya ternyata bisa ngeluarin itu Matias Solé, terus akhirnya Bailey-nya kepake. Itu Itu yang naik bikin. ya. Iya. Dan si Mikas juga kolaps BTW. Iya. Udah. Udah kayaknya. Tapi kemana? Udah terminate belum ya? Kalau tapi nggak ada beritanya sih ke Liverpool. Iya, nggak ada. Belum ya? Berarti belum. Tapi udah mau terminate kemarin. Nggak tuh. kepake juga soalnya dia. Nggak kepake. Nah ini ada Guesannya Aston Villa ternyata di loan ke Crystal Palace. Crystal Palace. Masuk akal. Evan Guesan. Nah sisanya pemain-pemain mudanya lah, nggak penting. Banyak juga yang keluar nih. Ini Bournemouth yang kata lu. Bournemouth. Ryan. Ryan Vasco. Ryan Vasco. Ryan dari dari Vasco. Vasco. Menggantikan ini kata lu kan. Semenyo. Semenyo. Katanya ini salah satu pemain yang wajib Iya, dilihat nih. player to watch. Karena Player to watch. si Ryan nih komplit dribble paling banyak di Brazil. Oh ya, dari Ya. Vasco da Gama ini ya. Vasco da Gama. Nah itu aja. Ini si Julian Araujo nih back end teh pindah Oh ke iya. Celtic. Iya emang gak dipakai juga. Hah? Apa? Udah lama itu. Oh iya. Oke. Sudah gitu ya. Nggak ada. Brentford nggak ada yang menarik. Ya nggak ada yang menarik. Paris ini paling Paris Makoma. Siapa itu nggak tahu. Nah. Ini Pascal Gross. Pascal Gross transfer in beneran dibeli berarti dari Dortmund. Igor Julio dipanggil lagi dari West Ham. Inilah salah satu. Ini Igor Julio ini adalah salah satu transfer yang bikin agak kolaps Gehi ke Liverpool di summer ya, karena Crystal Palace nggak dapat Igor Julio. Ternyata dipanggil lagi juga dia di Brighton, anjing. Nggak kepake. Bukan nggak di West Ham. dapet Igor Julio. Nggak dapat Gehi. Kok nggak dapet Gehi? Palace ya nggak dapat pengganti Gehi. Iya nggak dapet pengganti Gehi benar. Karena si Glasner ngerasa Igor Julio bukan profil yang tepat buat gantiin Gehi pada waktu itu. Berarti bukan karena nggak dapat ya, karena Glasner nolak ya. Glasner nolak. Iya. Cukup banyak juga nih. Ini juga nih salah satu dari Burnley. Ward-Prowse. Ini yang pakai Ward-Prowse. scene film. Iya, pakai scene film Pulp Fiction. Pulp Fiction. Yang jadi aktornya Kyle Walker. Kyle Walker. James Ward-Prowse, salah satu gelandang yang ngeri bola matinya. Bola matinya. Dia males lari, minusnya banyak. Raheem Sterling juga. Ini dipecat. kalau dari Chelsea, Sterling dipecat ya akhirnya ya, kasihan juga sih sebenarnya. Iya. Jadi udah ngontak beberapa tim buat masuk lagi. Oh iya, Sterling Bahkan ya. nggak ada batasan tim itu dari mana.
Dan dari apapun, agentnya udah ngumumin soalnya. Oh iya. Kayaknya dia emang cuma main bola ya. Iya, cuma bola. Kasihan sih sejujurnya. Dan ini yang paling menarik, Mamadou Sarr balik ke Chelsea. Mamadou Sarr ini, Apa ini nih? menurut SofaScore ya lagi-lagi, website terpercaya buat Munif. SofaScore merating Mamadou Sarr adalah pemain terbaik di Ligue 1 Oh. dengan rating 8,26. Wow. Back ya dia ya? Back tengah, Back tengah. back tengah. back tengah. Dia main back tengah kanan karena formasinya, aduh tim ini apa ya? Salzburg. Strasbourg tuh back Ini 3. juga timnya si Senior Tim kan? Euro Senior. Oh berarti bisa nyambung ya? Bisa nyambung. Lagian Salzburg juga klub sisternya Chelsea juga, Iya. satu kepemilikan. Satu pemilikan. Gampang. Blue Corps. Blue Corp. Nah, Sterling dipecat. Ini ada juga satu, ini nih, Aaron Anselmino ini, Cok. Siapa itu? Ini adalah pemain dari Chelsea, dipinjemin ke Dortmund nih. Nah, si Anselmino ini udah ngerasa cocok nih di Dortmund. Oke. Ternyata dia di winter ini di recall kan. Nangis tuh dia perpisahan sama Dortmund. Kirain bakal kepake di Chelsea, dipinjemin lagi ke Strasbourg. Allah. Ke sister klubnya Chelsea. Mental-mental mulu. Kebutuhan bisnis perusahaan. Banyak ya. Kasihan. Ya Axel Disasi juga pun ke West Ham. Iya, asal Disasi di recall. David Fofana. Oh, Strasbourg. ini striker bukan sih? Iya, David Fofana. striker. Ini Fofana ini dulu striker bagus yang siapa sih namanya? David Fofana. Oh, David Fofana itu Dastro anjir beda. Beda ya berarti? Nggak tahu gue David Fofana. Ini yang menarik tuh malah ini yang atas. Siapa? Tyrick George. Mana sih? Tyrick George ini. Oh, Itu kenapa striker yang pernah main dan ngegolin juga beberapa. Pas delap sama Pedro nggak ada. Pedro nggak ada. Oh. Dan dia ternyata dipinjemin ya sekarang. Pinjemin ke Everton. Ke Everton. Ya. Dan ini ada juga dari Chelsea beranjak ke musik malah atau Ampah jadi vokalis baru The Stroke ya. What the fuck, stop boy. The Stroke aja. Atau Ampah. Kayak orang Lampung Negara namanya. mana Kru kabel. Kru kabel The Stroke anjing. Wah, kan bener. Mak ge. Crystal Palace dapat Brennan Johnson, Evan Gesan, Jorgen Stan Larsen. Jorgen Stan Larsen. Anjing udah resmi, Cuk, Stan Larsen. Brennan sih yang sempat jadi kontroversi. Kenapa nih? Karena kan pemiliknya Crystal Palace lagi main golf di mana. Yang ngetransfer tuh Glasner. Oh iya. Iya. Dia nggak kan izin ribut, gitu. ribut. Dan itu bikin momen Glasner nggak mau di Crystal Palace lagi karena dimarahin setelah transfer itu. Anjing, tapi itu jujur masa nggak izin dulu ya? Emang keren sih, gila emang Glasner tuh. Apa pemilik gila anjing. Pelatih gila. Pelatih gila. Oh, tapi si Matetanya nggak keluar. Cuman ada Jorgen Stan Larsen. Heeh. Ya mungkin kayaknya musim panas ini. Heeh. Keluar. Itulah Proyek tiga nama besarnya ya, dan satu nama besar keluar Mark Gehi. Everton. Everton tadi, Tyrick George. Iya, udah nggak ada yang menarik lah. Penting. Oh ini cuy, Fulham. Oscar Bob ke Fulham, Oscar benar-benar. Bob. Menarik nih Oscar Bob. Ada Traoré ditransfer ke West Ham. West Ham. Oh, balik ke ini, Nuno. Kerja sama Nuno lagi. Oscar Bob ini adalah salah satu pemain potensial tapi cedera. Jadi kagak kepake lagi sama Iya. Pep. Sayangnya cederanya pun di latihan, bukan di pertandingan. Bahkan Oscar Bob nih sering ngegeser ini loh, Phil Foden. Iya, pada iya masanya. benar-benar. Pas awal-awal ya dia. Saat City kehilangan Palmer, dia naik tuh kan. Dia Dari naik, pemain akademi yang naik. Cedera, sayang. Ya dia sekarang pindah transfer in lagi ya, berarti resmi ya. Resmi. Nggak dipinjemin ke Fulham. Kemudian Leeds United, Jack Harrison pindah ke Jack Harrison Fiorentina. ke Fiorentina ya memang udah habis masanya. Facundo Buonanotte ini pemainnya si Chelsea nih. Chelsea, ha. Dipinjeminnya ke Leeds ya. Berarti dari dipinjemin Brighton nggak kepake, dipinjemin lagi ke Leeds. Ya, udah nggak menarik. Liverpool, Jeremy Jacquet, tapi musim panas. Jeremy Jacquet. Lo tau nggak di berita ini? Tahu, back tengah 188 cm. Iya, tapi jujur menurut Harganya gua berapa? 60-an apa? 60-an. Agak overpriced sih buat gua. Agak overpriced, memang agak overpriced, tapi Jeremy Jacquetnya potensialnya lebar, Pak. Apa? Sama kayak Leoni tapi lebih promising dibanding Leoni. Jadi kalau kita punya matrix di website-website gitu, physicality paling deketin Premier League itu secara fisik ya, itu Ligue 1. Nah, dan kenapa banyak back Prancis yang masuk ke Premier League kalau kalian perhatiin ya, banyak banget. Iya benar-benar. Itu karena
physicality-nya mirip. Mirip. Dan Jeremy Jacket ini baru tipe pertama yang bisa mainin progresif pas kayak Van Dijk. Oh iya. Iya. Oh. Dan Leon ini, kalau Leon ini kan lebih kayak orang yang agresif bisa motong-motong. Sedangkan Jeremy Jacket ini yang lebih tipe nunggu. Berarti ini emang playing. ini di setting untuk masa depan. Iya, emang lebih ke Kan masa depan. isunya sebelum ke Liverpool Chelsea kan. Chelsea. Bahkan Chelsea mah MU, Mas. Ini juga. Collab semua itu mereka. Tapi ada satu sebenarnya katanya ya ini karena Liverpool ini udah deketin dari tahun lalu. Terus kenapa di Chelsea gagal? Karena dari pihak Jeremy Jacket yang lihat itu Chelsea isinya back muda semua kan. Iya, benar. Dan dia nggak yakin sama masa depannya di situ, nggak tahu dia kepake apa enggak. Iya. Nah disitulah dia ragu, akhirnya milihnya Liverpool. Itu kebanyakan beli pemain. Iya, itu salah satunya kebanyakan beli pemain dan akhirnya salah satu youngster nih yang rising star, mungkin pasti ragu lah. Gue kayaknya nggak bakal masuk nih. Sedangkan di Liverpool, Van Dijk udah mau pensiun, Konate masih belum jelas. Iya. Ya dia pasti udah dapat tempat si Jack White ini. Kita lihat yang menarik nih musim depan ya. Iya. Akhirnya kita punya back. Akhirnya punya back. Dan semoga Leoni cepat sembuh juga, ya udah happy gitu ya. Oke, Citi itu tadi udah dibahas ya, Semenyo, Gehi, sisanya ya. Ortega juga menarik tuh ke Forest. Ortega pindah ya. Iya, ke Forest. Ortega, oh iya ya. Kiper ya kan karena Pep udah bilang kan we need siapa kiper keduanya? Aduh siapa sih? Trafford. Trafford. Nah, jadi we need Trafford dan Ortega juga udah 34, Chelsea juga nggak mungkin nahan. Chelsea City nggak mungkin nahan. Bakal dilepas butuh gameplay. Jadi Stefan Ortega ke Forest ya. Forest. Ini juga Calvin Phillips, Sheffield United cuy. Iya, ini udah kacau Turun banget. kasta. Kedengeran. Tiba-tiba ke Sheffield United. Mukasa, Cuk. Akhirnya dihilang ternyata. Siapa itu? Strikernya City. Striker nggak tahu. muda. Kemarin Oh, sempat iya, pas dia lawan apa ya? Yang Haaland tuh nggak bisa ngegol. Oh, Dia nggantiin Haaland. ngegol tapi dia. Enggak juga. Tapi salah satu promising. Promising itu apa? Apa menjanjikan? Menjanjikan. Pemain yang Enggak menjanjikan. juga, cuma sering main. Gitu. Kok kayak kaget bener kayak wah Mukasa. kayak keluar kayak heboh. Ternyata enggak. Ini yang striker hitam ya Mas ya? Heeh. Iya, iya. Mukasa Ingat tuh gua baru beberapa musim kali. ini. Dari nama emang kayaknya orang hitam sih. Mukasa bisa Jepang, boy. Divine tapi. Divine. Divine. Bapaknya orang Afrika. Jepang Afrika. Nah. Kayak si Roy itu. Ini Hachimura. Hachimura. Roy Suryo. Enggak ada sih ini, MU enggak ada ya. Oh, ini nggak ada. Enggak ada yang menarik sih. Apa ada yang keluar? MU keluar rata-rata. Oh, Musim nggak ada. depan keluar tuh akhir musim Casemiro sih. Casemiro udah fix. Tapi ini kan belum ada. Belum ada. Ini di Newcastle. Ini MU Siapa? Morehouse. Wih, ini kayak Mas Adib tadi. Anjing. Kirain pemain oke banget. Leyton Orient Mana lagi. ini? Liga 2 itu kalau nggak salah ya, Adib ya. Apa Liga 3 ya gitu. Newcastle United nggak ada juga. Nggak ada yang Iya. Ini pada keluar semua pemain-pemain mudanya mungkin. Nottingham Forest tadi. Ortega tadi. Ortega, Lorenzo Luca nih dari Napoli. Nggak tahu siapa. Oh ribet ya berarti Douglas Luiz ini. Oh iya. Tipikalnya dia di lawannya di recall, habis itu ditransfer lagi ke Aston. Oh berarti dia pinjamannya bukan dari Aston ya dia aslinya? Bukan, aslinya dia memang dari ini Nottingham. Kan dia nerima project Nottingham waktu itu. Iya. Habis itu cabut ya Cabut. dia. Cabut ke Juve ternyata dipanggil lagi dan dipinjam sama Aston Villa. Terima kasih yang sudah menonton. Episode kali ini akan ditutup seperti biasa oleh El King berkata-kata. Silakan El King. Jangan lupa subscribe. Main. Sabar dulu. Jangan lupa subscribe ya dan jangan lupa follow Kamers Game Week. Oke, silakan. Udah ketebak. Silakan. Enggak denger. Jangan main-main kalau main FPL. Udah. Udah itu dah. Kuku. Sampai jumpa lagi.